melakukan langkah awal resusitasi pada neonatus. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita sudah membaca rekap medis bayinya. Yang kedua kita sudah menemui orang tua bayi maupun wali. Yang ketiga kita menjelaskan tentang kondisi bayinya bagaimana, lalu diagnosanya apa, penata laksanaannya bagaimana, dan nanti komplikasinya seperti apa. Lalu pastikan keluarga pasien ataupun orang tua dari pasien sudah memahami tentang kondisi anaknya. Lalu kita meminta persetujuan untuk melakukan tindakan medis selanjutnya. Lalu setelah itu kita mengkaji riwayat antepartum dan intrapartum. Lalu setelah itu siapkan info agar ketika bayi selesai dibersihkan atau selesai dibersihkan nanti diletakkan di box agar suhu tubuh bayinya ini tetap hangat. Lalu juga menyiapkan alat yang lain seperti APD yang akan kita gunakan dari atas menutup kepala, lalu penutup mata, lalu masker, lalu juga apron, lalu sarung tangan atau handset steril dan lain-lain. Lalu setelah itu kita juga menyiapkan alat hisap. Alat hisap di sini ada 3, yaitu yang dengan suction, lalu yang alat hisap biasa, dan yang satunya yang nanti dihisapnya dengan menggunakan mulut kita. Lalu setelah itu kita juga memerlukan intubasi, lalu endotracheal cup, lalu juga laryngoscope, lalu juga koneksi selang untuk O2 dengan tabung O2, lalu juga memberikan obat adrenalin yaitu efineprin. Lalu juga kita membutuhkan stetoskop untuk mengevaluasi apakah nanti frekuensi jantung bayinya sudah bagus atau belum. Lalu juga kita membutuhkan klem umbilikus, lalu 2 linen atau 2 kain. Lalu kita juga membutuhkan pemanas untuk menghangatkan bayi. Lalu kita bisa mulai ke tahap kerja. Lalu kita sudah memakai APD yang tadi saya sebutkan, lalu juga nyalakan environment agar ketika bayi datang nanti bayi bisa langsung diletakkan di box dan boxnya sudah hangat. Lalu setelah itu kita mengeringkan dan membersihkan bayi dari sisa-sisa darah maupun air ketuban ibunya. Sambil kita membersihkan, kita bertanya kepada yang membawa bayinya ini apakah bayinya ini lahir cukup bulan, lalu apakah tadi menangis secara spontan, dan tonus ototnya baik. Bila jawabannya iya semua, bayi hanya perlu dilakukan perawatan rutin. Tapi bila dari 3 pertanyaan itu ada jawaban yang tidak, kita bisa melakukan perawatan yang lebih lagi. Lalu setelah itu kita mengganti dengan linen satunya. Kita juga harus tetap memberikan kehangatan. Lalu pastikan bayi terlentang, lalu kepalanya ini agak tenggadah, tidak terlalu fleksi dan tidak terlalu ekstensi. Lalu juga bersihkan jalan nafas, hisap lendir dari mulut terlebih dahulu, lalu hidung sebelah kiri, ini juga linenya atau kainnya letakkan di sampai pundak agar tidak mengganggu bayi yang menangap. Lalu setelah itu kita melihat apakah
bayi ini bernafas dengan spontan atau tidak, lalu juga frekuensi jantungnya bagaimana. Bila bayi ini nafasan seperti tersengal-sengal atau ngap-ngap, kita perlu memberikan rangsangan taksil, yaitu dengan cara menyentil telapak kaki bayi atau mengusap-ngusap, dan bisa mengusap-ngusap punggung juga, sambil memberikan oksigen. Lalu setelah itu kita melakukan evaluasi pernafasan dari warna kulit, apakah warna kulitnya ini merah atau cyanosis, lalu bagaimana pernafasan bayi. Kita menggunakan stetoskop, lalu kita cek pernafasan bayi. Kita menghitung itu caranya 6 detik kali 10, jadi nanti ketemunya 60. Setelah itu apabila frekuensi jantung kurang dari 100, kita melakukan VTP. Lalu pemberian oksigen harus 100% yang diperoleh dari tabung oksigen dengan menggunakan sungkup oksigen atau alat resusitasi lainnya. Sungkup tidak boleh lebih besar ataupun lebih kecil. Jika lebih kecil, nanti udara yang masuk tidak maksimal. Nah, jika lebih besar dan sampai kena mata, itu membahayakan. Jadi pastikan sungkup yang digunakan bayi itu pas agar optimal masuknya ke paru-parunya oksigennya. Lalu tangan kita ketika memegang sungkupnya itu seperti C gini, lalu dengan membuka sedikit mulut dari bayinya gitu. Lalu setelah itu kita bisa mengubah dengan kecepatan 40 sampai 60 per menit dengan mekanismenya pompa lepas lepas pompa lepas lepas pompa lepas lepas pompa lepas lepas. Lalu setelah itu kita mengevaluasi dengan stetoskop suara jantungnya. Bila suara jantung lebih dari 100 dan napas spontan, lalu juga saturasinya bagus, terus kulit kemerahan, FTP berarti berhasil. Lalu tapi bila denyut jantung lebih dari 100 tapi masih sesak nafas dan saturasi bayinya belum baik, itu membutuhkan bantuan atau membutuhkan tambahan O2. Lalu bila kurang dari 100 dan masih gapsing, evaluasi FTP, yaitu evaluasi FTP-nya dengan IRBTA, yaitu S-nya tuh sungkupnya, apakah sungkupnya ini sudah pas mengenai area yang disarankan untuk melakukan oksigen, menyalurkan oksigen. Lalu juga R-nya itu dari posisi lehernya, apakah terlalu fleksi atau terlalu ekstensi, jadi mengganggu jalan nafasnya oksigen ke paru-paru. Lalu juga SRI, kita bisa menghisap ingus pasien lagi di mulut,
B-nya buka mulut. Kita bisa membuka mulut bayinya ketika melakukan pompa lepas gitu. R I B T dan A. T-nya kita bisa menambah tekanan saat kita memompa. Tidak perlu khawatir ketika kita menambah tekanan ketika kita memompa, karena itu nanti kan di pompanya itu, di depannya itu kan ada yang sudah mengukur seberapa baiknya untuk oksigen itu mengalir ke paru-paru bayi. Jadi tidak perlu khawatir nanti jika kita terlalu keras memompa, uh, udaranya itu bisa keluar begitu. Jadi tidak perlu khawatir ketika kita mengeraskan tekanan dalam memompa gitu. Lalu kita bisa langsung ke kompres dadanya. Kompres dada bisa menggunakan ibu jari maupun jari telunjuk dan jari tengah. Bisa gini dirapatkan sambil ininya di gini, atau begini, atau ditumpuk gitu. Kita akan memompa, tetap dikasih oksigen, lalu kita juga akan memompa. Seharusnya ini saya ada pendampingnya yang memompa, masih memompa, tapi karena tidak ada jadi nanti saya akan mengkompres dan memompa nanti. Lalu adapun indikasi kompres dada yaitu bila setelah 30 detik melakukan FTP dengan oksigen 100%, frekuensi jantung bayi yaitu masih di bawah atau kurang dari 60. Lalu kita menghadap ke dada bayi dengan kedua tangan dalam posisi yang benar. Kompres dilakukan dengan kedalaman 1/3 di bawah tulang dada, garis khayal yang menghubungkan kedua puting susu bayi dengan instruksi irama 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa. Ini di samping-samping dan ini gini. 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa selama 30 detik. Lalu kita evaluasi dengan stetoskop. Lalu bila nadinya tetap masih di bawah 60, kita bisa memasang ETT yaitu endotrakea trap dengan nomor ETT yaitu 3 atau 3,5. Kita perlu menyiapkan larynxscope. Pastikan bahwa larynxscope menyala. Posisikan bayi ini, lalu pegang larynxscope di tangan kiri, lalu itu di tangan kanan. Kita bisa masukkan sampai kita melihat cari laring sampai kita melihat
menemukan bentuk V terbalik dengan kedalaman BB ditambah 3. Itu untuk panjang dari ETTB-nya. Jika bayinya beratnya 3, berarti 3 ditambah 6, jadi nanti berhenti di angka 9. Terus setelah itu kita fiksasi ETT, lalu setelah itu pasang ETT dengan pompa dan sambungkan dengan O2. Lalu lakukan 1, 2, 3 pompa sambil melakukan ventilasi. Lalu setelah itu kita melakukan evaluasi dengan menggunakan stetoskop, tetapi tetap di FTP. Kita dengarkan bunyi ya. Bila ini masih di bawah 60, kita bisa memberikan epinefrin dicampur dengan NS, jadi totalnya 10 cc. Obat dimasukkan lewat ETT maupun imbulatus kateter. Kita bisa melepas pompanya, lalu kita menyuntikkan epinefrinnya. Lalu setelah itu kita pasang lagi pompanya. Lalu dilakukan VTP dibantu dengan kompres. 1, 2, 3. Di sini dikompres, kita 1, 2, kita tetap 1, 2, 3. Kita tetap mengkompres dada dan tetap melakukan pemompaan. 1, 2, 3. 1, 1, 1. Gitu. Lalu evaluasi setelah 30 detik sambil tetap di VTP. Jika frekuensi bayinya baik, hentikan RJP dan lanjutkan VTP. Begitu, sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun buatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.